Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه إلى يوم الهدى أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwah sekalian, jamaah masjid Gria Permata Ilmu, semoga Allah Azza wa Jal memberikan keberkahan pada umur kita, ilmu kita, keluarga, harta dan segala aktivitas yang kita lakukan, sehingga umur yang sudah kita lewati dan apa yang Allah akan berikan di waktu-waktu mendatang tidak ada yang sia-sia, dapat semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pagi hari ini kita bersyukur kita bisa mulai dengan ibadah kepada Allah, dan ini menjadi salah satu penyebab seseorang bisa terlepas dari genggaman dan cengkeraman syaitan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqad yadribu kulla uqdatin alaika laylun tawil. Kata Nabi SAW, setiap malam ketika seorang tidur, maka di tengkuk bagian belakang ini diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan. Setiap ikatan, syaitan akan mengatakan masih panjang malamnya, tidak usah tidur. Sebagian ulama mengatakan ikatan itu betul-betul hissi, artinya kelihatan jelas secara fisik, hanya kita tidak melihat. Sebagian ulama mengatakan tidak, itu hanya sebuah kiasan dan isyarat bahwa syaitan berusaha untuk membelenggu orang dari ibadah kepada Allah. Tapi dengan 2 makna itu sama, memang syaitan mengganggu sehingga seorang susah sekali untuk bangun melaksanakan ibadah setelah tidur lama. Maka syaitan akan mengatakan masih lama, masih panjang, tidak usah bangun. Fa idza istayqadha thumma istaghfara fa dzakara Allah in halat 'uqdah. Bangun seorang kemudian zikir kepada Allah, maka 1 ikatan terlepas. Fa idza qama fatawadda in halat 'uqdah. Wudu, terlepas 1 lagi. Fa idza qama in halat 'uqdah. Kemudian dia salat, maka akan terlepas ikatan ketiga. Fa asbaha nashitan tayyiban nafs. Maka dia akan melewati hari itu dengan semangat dan hatinya bersih. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau tidak seperti itu, maka dia akan malas, kemudian jiwanya kotor. Ini sebagian ulama menafsiri bangun malamnya itu adalah qiyamul lail. Dan sebagian ulama mengatakan qiyamul lail itu sunnah, sehingga seseorang tidak dicela, dikritik karena dia meninggalkan sunnah. Akan tetapi tafsiran yang tepat adalah bangun untuk sholat subuh. Maka dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah dzukira indahu rajulun bata hatta yusbih. Ada orang yang tidur sampai tidak sempat sholat subuh. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dzakar rajulu bala syaitanu fi udhunayhi. Orang itu dikencingi setan di 2 telinganya. Dan kencingnya bagaimana? Barangkali bukan hissi atau yang fisik, akan tetapi yang jelas orang ini betul-betul terasa bagaimana dia mendapatkan efek dari godaan syaitan. Dan ini menjadi tanda ketika seorang bisa memulai dengan ibadah, diharapkan waktu pagi hari itu berkah, ya. Dan itu akan ngefek. Kita bayangkan persatuan kaum muslimin, kita harapkan agar bisa kompak, tidak terpecah,
Akan tetapi kalau seandainya selama mereka sholat masih tidak bisa dijaga kedisiplinannya, sunnahnya, kita akan susah untuk mendapatkan persatuan. Ya, Rasulullah SAW hanya dalam masalah, bukan hanya, akan tetapi beliau pernah mengingatkan dalam masalah shaf yang sering diremehkan oleh kaum muslimin. Dan memang shaf merupakan kesempurnaan sholat. Seandainya shaf seseorang kacau balau, maka sholatnya tetap sah. Rasulullah SAW menyatakan sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, min iqamatis shalah. Luruskan, rapatkan, rapihkan shafnya, karena itu merupakan kesempurnaan salat. Akan tetapi Rasulullah SAW menyatakan la tusawwunna sufufakum, sungguh kalian akan rapihkan shaf kalian. Aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, kalau seandainya kalian tidak kerjakan maka kalian akan dibuat tercerai-berai hati kalian. Demikian kalau salat berjamaah shafnya kurang rapi dan sempurna saja, orang bisa bertikai. Bagaimana orang yang sama sekali tidak sholat? Dan kita bayangkan negeri kita ini negeri yang bisa disebut mayoritas kaum muslimin. Kita sampaikan berkali-kali di pengajian-pengajian, kalau ketemu dengan orang asing itu, antum dari mana? Dari Indonesia. Masya Allah, negara mayoritas Islam. Wah, kalau seandainya mereka datang ke Indonesia, mereka akan lihat, wah masjidnya banyak sekali, adzannya saut-sautan. Gak ngerti mereka, yang adzan ini punya multitalenta kata orang ya. Jadi dia merangkap jabatan tanpa gaji ya. Jadi muadzin, orang yang qomat, kadang dia merangkap imam dan makmum ya. Jadi ada kadang-kadang masjid itu kosong dan tutup di waktu sholat zuhur. Ini saya nggak pernah dapatkan di Arab Saudi. Orang bisa sibuk gara-gara kerjaan itu nggak jadi alasan. Ya, kalau mereka ada waktu untuk jemput anak sekolah, mereka kebanyakan punya supir. Akan tetapi kalaupun tidak punya supir, mereka harus keluar kantor. Kemudian jam sholat zuhur di luar, mereka akan cari masjid terdekat. Bahkan yang ajib lagi di Saudi itu ada peraturan lalu lintas, parkir sembarangan ditilang kecuali jam sholat. Kecuali jam sholat mereka diberi keringanan, tapi ya nggak lama-lama, dikasih sekitar 1/4 jam, 10 menit sampai 1/4 jam, nanti itu akan hilang-hilang sendiri tuh. Bahkan kreativitasnya orang Saudi kalau parkir itu mungkin nggak kebayang kita itu. Mereka nggak rugi kalau mobil bret-bret biasa. Jadi kalau parkir ada yang gini, tengah-tengah ada yang gini, itu biasa. Ya, itu Masjid Nabawi sampai seperti itu. Sholat subuh di sekitar Masjid Nabawi, bukan di parkiran, di lorong di jalannya itu penuh mobil, panjang tuh 1 kilo itu. Orang pengen sholat, setelah sholat langsung cabut pergi, biasa itu. Masya Allah. Sholat zuhur juga sama seperti itu. Masjid manapun tidak ada yang kosong, sampai tutup itu kan nggak pernah kebayang. Ya. Dan ini menjadi lambang bagaimana orang ini paham agama atau tidak. Kekurangan banyak, kekurangan. Tapi kekurangan yang paling menonjol adalah sholat. Kalau sholat orang tidak perhatian, maka urusan yang lain lebih tidak perhatian. Kita nggak bisa bayangkan orang perhatian sama ilmu, sama sunnah, dengan Islam yang sesuai dengan syariat Islam. Kita masih terlalu jauh berandai-andai. Ketika sholat saja masih dilupakan kaum muslimin. Ya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menulis surat untuk bawahan-bawahannya. Kita bayangkan, Masya Allah, kalau yang nulis itu pejabat, mengingatkan para ajudannya. Ya, kata dia, Inna a'zamakum min umurikum indis salah. Aku akan ingatkan kalian bahwa urusan terbesar yang aku nilai di antara tugas-tugas kalian adalah salat. Faman adha'aha fali ghairiha adya'. Orang yang menyia-nyiakan salat, maka untuk selain salat lebih menyia-nyiakan. Maka amanah, tugas, disiplin, menunaikan hak-hak ra'iyah atau rakyat akan mereka sia-siakan pada saat mereka menyia-nyiakan sholat. Dan lebih bagus lagi ketika yang negur adalah atasannya. Masya Allah, atasannya ngimami sholat. Wah, kita berharap kayak gitu. Dulu pernah diviralkan, ada bupati khutbah Jumat. Ya, kita mestinya membayangkan bukan hanya bupati, bahkan yang lebih tinggi bisa ngimami sholat, bisa apa. Pernah sih ada yang viralkan, ada yang ngimami sholat. Ya, akan tetapi yang jelas ini menjadi tolak ukur bahwa sholat yang kelihatan ibadahnya itu fisik, ya, ibadahnya fisik. Ternyata sebagian kaum muslimin yang juga sama, mereka menyepakati itu adalah kewajiban. Tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin wajib atau tidaknya sholat. Pun ternyata masih banyak yang meninggalkan.
Maka mau tidak mau kita harus memaklumi ketika kaum muslimin terlalu banyak ketinggalan kereta dalam urusan agama, sehingga Islam ini menjadi asing. Apa keterasingan Islam? Keterasingan Islam itu diwujudkan dengan keterasingan ajarannya, bukan Islamnya hilang. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam diawali dengan keterasingan, akan kembali asing, dan berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang asing. Al-Auza'i rahimahullah, beliau salah satu guru dari Imam Malik, dan ini pernyataannya dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menyatakan, ama wallahi la yadhhabul Islam. Ketahuilah bahwa yang dimaksudkan hadis itu Islamnya tidak hilang, walakin yaqillu ahlus sunnah hatta ma yabqa fil madinati illa rajulun wahid. Akan tetapi ahlus sunnah akan sedikit, semakin lama semakin asing, sehingga dalam satu kota tidak tersisa kecuali satu orang. Bayangkan, Masya Allah, itu di zaman kapan? Di zaman Al-Auza'i rahimahullah. Bagaimana seandainya beliau-beliau ini lihat di zaman kita? Maka kalau seandainya ada orang yang tidak terlalu tertarik dengan ilmu agama, itu memprihatinkan. Tapi kita terpaksa untuk memaklumi. Kita bayangkan kalau dibandingkan dengan zaman para ulama. Zaman para ulama, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri ini meninggal tahun 161 Hijriah. Salah seorang ahli hadis daerah Kufah. Beliau pernah mendatangi daerah namanya Asqalan. Asqalan itu daerah di kota Palestina sekarang. Nah, beliau pernah bosan di sana karena penduduknya tidak terlalu tertarik untuk belajar hadis. Beliau sampai ngomong kepada salah satu pembantunya, "Iktarli akhruj min hadzal balad, hadza baladun yamutu fihi al-ilm." Ayo kita pulang, siapkan pelanakku. Aku ingin ninggalkan kota ini karena di kota ini ilmunya mati. Tidak terlalu tertarik untuk tanya, belajar agama, datang ke majelis hadis dan sebagainya. Kita bayangkan zaman sekarang, kalau seandainya mereka melihat kondisi kita, mau ngomong apa? Ya. Bahkan kadang kalau ada tamu dari luar, dari masyayikh gitu, yang paling banyak dilakukan, saya pengen foto sama syekhnya. Bukan syekh, bahkan ustadz aja, ustadz viral itu, ketemu di mana-mana. Jangankan di bandara, di tempat hiburan, ketemu di majelis pengajian, baru diberitahu, jangan foto-foto gitu. Habis itu, ustadz boleh nggak selfie sebentar? Apa manfaatnya dekat sama ustadz? Foto selfie dipublish gitu ya, dipampang di medsos, nggak menambah pahala itu. Na'udzubillah kalau sampai justru mengurangi pahala. Masya Allah, datang ke pengajian, ketemu ustadz fulan, apa pelajarannya nggak tahu, ngantuk anak semalam. Ya. Bahkan kadang orang datang juga mau nulis bingung yang ditulis mananya. Kalau seandainya tidak menulis karena hafal, Masya Allah, luar biasa. Seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, anak sering ceritakan ini, beliau menceritakan biografi Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Al-Bukhari hafalannya kuat, terkenal sekali. Disebutkan bahwa beliau ini diajak ke Masyayikhul Basrah, datang ke kota-kota Basrah ke majelis kajian. Fakana la yaktubu syai'an hatta ata ala dzalika ayyaman. Beliau itu tidak mau nulis sampai berhari-hari. Falumna alaihi ba'da 16 yauman. Maka kami kritik dia setelah lewat setengah bulan, 16 hari. Nah, ketika Imam Bukhari dikritik terus, beliau mengatakan, aktsartum alayya, kalian kelewatan, banyak mengkritik saya. Fa akhriju ma katabtum, sekarang keluarkan yang sudah kalian tulis. Fa akhrajnahu fakana fazada ala 15 alf hadis. Maka kami keluarkan catatan kami selama 16 hari. Ternyata 15.000 hadis. Ya, faqara'aha kullaha min dhahri qalbihi. Maka Imam Bukhari membaca semua dengan hafalannya. Wa rubbama yuhkimu ba'duna kutubahu min hifdhihi. Bahkan sebagian kami membenarkan tulisannya dari hafalan Imam Bukhari. Ya, jadi zaman sekarang memang banyak gaya Imam Bukhari itu. Ya. Meskipun tidak punya hafalannya, minimal kan gayanya. Ya, tren. Maka ikhwah sekalian, kita kalau membandingkan dengan gaya belajarnya para ulama memang masih jauh ya. Masih jauh. Tapi memang itu harus kita perbaiki. Orang Indonesia itu punya potensi untuk lebih
bisa bersaing dalam memperbaiki agama. Dan kalau kita baca bagaimana keteladanan para ulama, diharapkan kita bisa memperbaiki semangat kita ya. Imam Bukhari rahimahullah disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, ada salah seorang ulama yang membaca buku Sahih Bukhari. Membaca Sahih Bukhari, hadis-hadisnya di situ ada sekitar berapa ribu begitu, bisa diselesaikan dalam 3 hari. Membaca Sahih Bukhari dalam 3 hari. Nah, beliau Khatib al-Baghdadi tidak baca sendiri. Kalau baca sendiri nanti gimana gitu ya. Beliau baca ke salah seorang ulama namanya Ismail al-Hayri. Al-Khatib al-Baghdadi meninggal tahun 463 Hijriah, berarti generasi kelima umat Islam. Nah, beliau ini membaca hari pertama dari maghrib sampai subuh. Hari kedua baca lagi dari maghrib sampai subuh. Hari ketiga biar cepat selesai, dari waktu duha sampai maghrib, lanjut dari maghrib sampai subuh, hatam dia. Kata Az-Zahabi rahimahullah, Az-Zahabi meninggal tahun 800 atau 748 Hijriah, berarti generasi ke-8, 400 tahun setelah Al-Khatib al-Baghdadi. Beliau katakan, wa hadza syai'un la a'lamu ahadan min ahli zamanina yaqdiruhu. Kami memandang bahwa ini tidak bakal bisa dikerjakan oleh orang penduduk di zaman saya, kata Az-Zahabi. Nah, kalau zaman kita gimana? Ya, orang bisa membaca Sahih Bukhari 3 hari rampung. Nah, bahkan bukan hanya tidak bisa, mungkin tidak tertarik. Apa manfaatnya baca Sahih Bukhari? Di zaman kita, di kampung-kampung ini, kalau diajak bicara misalkan, hadisnya nggak begitu, hadis apaan, ngapain capek-capek hadis. Bahkan yang hobi dengan hadis juga banyak ya. Ngakunya Ahlus Sunnah, tapi ketika disebutkan sunnah, hobi dia, trauma. Kenapa harus seperti itu? Tidak perlu seorang memproklamirkan atau mengadakan kumpulan, apalagi stempel, punya kartu anggota, tidak perlu. Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Yang penting bagaimana kita memahami, mempraktekkan agama ini, maka Allah yang akan menilai. Dan memang realitanya seperti itu. Ahlus Sunnah sedikit. Sampai salah seorang ulama namanya Yusuf ibnu Asbat rahimahullah, beliau merupakan murid dari Sufyan ats-Tsauri. Tadi kita sebutkan Sufyan ats-Tsauri ya. Sufyan ats-Tsauri pernah berpesan kepada Yusuf ibnu Asbat, dikatakan, idza balaghaka an rajulin min ahli sunnati bil masyriq wa akhar bil maghrib fa abligh ilaihim assalam faqad qala ahlus sunnah. Beliau katakan, kalau kamu ketemu dengan seorang ahlus sunnah di daerah timur, kemudian kamu ketemu satu orang lagi di daerah barat ahlus sunnah, sampaikan salamku, karena ahlus sunnah sedikit. Dan saking sedikitnya mereka merasa ini asing. Ketika ada kawan, senang mereka, sampaikan salam. Itu baru di zaman generasi awal umat Islam, generasi kedua. Bagaimana kondisi seperti ini? Rasulullah SAW menyatakan, la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah bergulir waktu demi waktu, melainkan yang setelahnya lebih jelek dari waktu sebelumnya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, aku cari tafsirannya tapi ternyata yang paling dekat adalah tafsir Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu aqallu 'ilman min alladhi qablahu. Tidaklah datang waktu demi waktu, melainkan yang setelahnya lebih sedikit ilmunya. Lebih sedikit ilmunya. Bisa jadi orang mendapatkan kemajuan teknologi, peradaban yang lebih membantu secara fasilitas, akan tetapi masalahnya ilmu itu dikaitkan dengan amal. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, beliau mengatakan bahwa ilmu itu ada 3. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat, dan yang ketiga ilmu yang bermanfaat tapi tidak dimanfaatkan. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa dijadikan amal. Setiap ayat Al-Quran, hadis, perintah, pujian dari Allah untuk orang berilmu, maksudnya ilmu bermanfaat ini. Ilmu yang bisa berbuah amal. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang betul-betul tidak bermanfaat sama sekali dalam agama. Bukan ilmu dunia. Ilmu dunia bisa jadi bermanfaat. Bisa jadi orang tidak masalah ketika belajar tidak ikhlas.
Jika belajar untuk kerja, ya tidak masalah. Tidak ada masalah. Akan tetapi ilmu yang betul-betul tidak bermanfaat adalah ilmu yang bisa mencelakakan untuk dianya dan untuk orang lain. Apa itu? Ilmu apa? Pernah ada yang dengar? Ilmu sihir. Ilmu sihir. Disebut ilmu karena memang mereka belajar. Padahal hakikatnya itu kesyirikan. Tapi ketika dipelajari orang, maka ilmu itu menjadi sebuah pelajaran. Dan kaum muslimin bisa mendapatkan realita itu menurut perkembangan zaman. Kalau dulu di zaman Nabi Musa laku sekali itu. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada tukang sihir. Ada tukang sihir. Bahkan Rasulullah SAW menceritakan di antara umat-umat sebelum kita ada orang yang sampai belajar untuk mewarisi ilmu-ilmu para pendahulunya. Dalam Sahih Muslim disebutkan kisah Ashabul Ukhdud. Antum pernah dengar itu? Ashabul Ukhdud itu adalah orang-orang yang dibakar di parit. Ceritanya panjang. Di antaranya ketika ada seorang raja dilaporin oleh sang dukun. Saya sudah mati, saya sudah tua ini. Sebentar lagi saya mati. Cari anak muda yang siap dikader untuk belajar ilmu ini, biar ilmu ini tidak hilang. Akhirnya dipilihlah anak muda yang cerdas, kuat. Disuruh belajar. Ternyata anak muda ini malah belajar perdukunan, tapi sambil belajar ke seorang rahib. Karena rahib itu rumahnya di tempat antara rumah dia dengan rumah si dukun. Setiap dia lewat, dia tertarik sama si rahib. Akhirnya dia hadir. Tertarik dia. Sampai satu saat, ini dalam Sahih Muslim kisahnya, dia lewat di sebuah tempat yang memang banyak orang-orang di situ. Di sana ada seekor hewan buas yang besar sekali. Maka dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau seandainya urusan atau ajaran sang rahib lebih engkau sukai dari urusan Pak Dukun itu, tolong bunuh hewan ini. Kemudian diambil batu, dilemparkan, mati dia. Maka dia semakin yakin bahwa rahib ini yang benar. Akhirnya dia semakin semangat belajar di rahib. Tapi setiap sampai ke dukun dimarahi dia. Kok kamu terlambat? Sampai rumah dia mau pulang lewat ke dukun atau lewat ke rahib itu dia belajar lagi. Sampai rumah terlambat dimarahi lagi. Kata sang rahib, gampang saja. Nanti kamu kalau dimarahi dukun ngomong, di rumah saya susah mau berangkat. Nanti kalau dimarahi orang rumah bilang, Pak Dukun kepanjangan pelajarannya. Ya. Sampai satu saat ceritanya yang jelas akhirnya ketahuan oleh raja, akhirnya ini dihukum. Terakhir dihukum. Tapi yang jelas pelajarannya bagaimana waktu itu dipelajari. Tetapi orang Arab mengatakan likulli saqitatin laqitah. Setiap barang jatuh ada yang memungut. Setiap ada berita akan ada yang memindah-mindahkan, menyebarkan, menviralkan. Dan setiap keyakinan pasti akan ada yang menganut. Nah, perdukunan juga demikian. Zaman sekarang orang mau belajar dukun ada sanadnya. Antum tahu, antum belajar dengan kuping-kuping aja begini. Ya, kalah sama dukun. Belajar ada kitab panduannya, ada sanadnya. Masya Allah, gimana ini sekarang lagi viral ini. Antara dukun sama dukun rebutan wilayah kerja. Ya. Yang takmir masjid gak dapat. Ya. Tapi subhanallah, ini memperlihatkan suatu yang oleh masyarakat tidak dinilai sebagai suatu yang bermanfaat. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Orang-orang pada saat generasi Harut Marut belajar ke mereka dengan sesuatu yang bisa memisahkan antara suami dan istrinya. Yata'allamun, mereka belajar itu. Wong ilmunya bisa memisahkan hubungan antara suami dan istri kok dipelajari. Kan kelewat banget tuh. Ini juga sebagian masyarakat gak percaya ada sihir. Gak ada itu kayak gitu itu cuman khurafat aja. Wah, gak ngerti dia kalau melembung perutnya itu gak ngerti itu. Ya, orang sampai ketika naik pangkat masuk rumah sakit. Orang gak ngerti apa-apa, tahu-tahu kejadian aneh-aneh kejadian itu ada sihir. Dan itu dipelajari. Dan sihir merupakan salah satu kesyirikan. Dan dipelajari. Dan Rasulullah SAW menyatakan la taqumus sa'a hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan wa hatta hayal haqq hayyun min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sebagian umatku nyusul orang-orang musyrik dan mereka akan mengikuti gaya-gaya kesihiran, kesyirikan. Ada yang menyembah berhala. Menyembah berhala terjadi, apalagi cuman sihir terjadi.
Nah, artinya ikhwah sekalian, kalau orang-orang yang sampai seperti itu saja semangat, mestinya orang-orang yang kenal sunnah ini semangat. Ya, semangat untuk belajar. Dan yang ketiga adalah ilmu yang aslinya bermanfaat tapi tidak dimanfaatkan. Ya, ini na'udzubillah, aslinya bermanfaat, akan tapi ketika seorang tidak memanfaatkan, tidak mau beramal, tidak mau menyebarkan, maka dia seperti al-himar yahmilu asfara. Ini dicontohkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengenal kebenaran yang akan datang, itu mereka tahu karena mereka baca kitab. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, orang-orang yang baca kitab itu mereka mengenal kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kenal anaknya. Orang tua enggak kenal anaknya gimana? Ya, kalau enggak ngerti tanggal lahir itu sudah biasa bapak-bapak itu. Ngertinya anak saya berapa hasilnya gitu saja. Nah, tapi kalau tanggal lahir nggak ngerti, itu wajar biasa. Tapi nggak kenal anaknya itu luar biasa. Ya mungkin ada yang konslet. Tapi ini dijadikan sebuah kiasan dalam Al-Quran. Bagaimana ahlul kitab mereka mengenal kedatangan Sallallahu Alaihi Wasallam seperti orang tua kenal anaknya. Tapi ya sama. Karena itu semua adalah hidayah dari Allah. Ya, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfar. Ya, orang-orang yang dikasih amanah untuk melaksanakan Taurat kemudian tidak dikerjakan seperti himar yang membawa buku, lembaran-lembaran. Himar sak pinter-pinternya himar, keledai itu nggak bakal dia tahu-tahu keluar gini baca, gantian baca bukunya, nggak pernah ada. Bahkan himar itu dijadikan sebuah lambang kebodohan. Lambang kebodohan itu himar, tapi kuat dia, belet, kuat sekali. Ya, tapi tetap dia akan bisa manfaat. Kita khawatir kita termasuk yang seperti itu. Nah, kita berdoa kepada Allah, kita bersyukur ketika mengenal sunnah, maka ini adalah sebaik-baik modal. Dan ini merupakan hidayah kedua setelah mendapatkan hidayah Islam. Kalau kita bisa semangat untuk memelihara, sama-sama membutuhkan kesabaran. Mendapatkan hidayah iman, ini merupakan keistimewaan luar biasa. Setelah itu ada nikmat untuk mendapatkan sunnah. Ya, hidayah menuju keimanan juga sama. Kita mungkin tidak anggap saja itu, kita remehkan. Kalau seandainya kita melihat ada orang-orang mu'allaf, mereka cerita bagaimana perjuangannya, subhanallah. Saya punya kawan orang Swedia, dia sampai bilang, anak pengen bapak saya mati, mending ibu saya bisa saya dakwahi kalau bapak saya mati. Loh kok sampai seperti itu, bapak antum kayak apa? Kata dia, bapak saya itu tokoh sekali. Sekedar dia lihat saya jalan gitu sudah nggak suka dia, karena masuk Islam. Anaknya masuk Islam tahun 2005, satu kelas sama anak, dia baru 5 tahun masuk Islam. Belajar agama itu alif ba ta dia nulis tuh. Kita yang Islam sejak lahir itu jangan sampai kalah sama orang-orang mu'allaf. Orang mu'allaf itu ketika mereka semangat mengenal Islam, ternyata adalah agama yang menarik untuk mereka, mereka belajar. Sehingga sering sekali di antara mereka yang sampai bisa hafal Al-Quran, bisa paham bahasa Arab, belajar apa-apa. Yang Islam warisan ini repot, stagnan dia. Al-Fatihah dari kecil sudah itu saja dipertahankan. Ya, kalau membaca imamnya kepanjangan sudah nggak dipakai lagi. Ya. Subhanallah, sebagian orang tokoh agama ketika mendengar ada orang baca kepanjangan, kalau kepanjangan banget baca Al-Baqarah gitu ya wajar. Oh, yang dibaca cuma 1 halaman saja, ngamuk-ngamuk. Kalau mau murojaah jangan di sini gitu. Subhanallah. Karena Syekh Fauzan beliau mengatakan memang ketika seorang mengimami sholat kemudian kepanjangan, ini adalah sebuah bentuk kezaliman. Karena Rasulullah SAW marah. Beliau mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, kamu adalah pembuat fitnah, sehingga membuat jamaah ngamuk gitu. Kok sholatnya kepanjangan gitu. Tapi ini merupakan sesuatu yang dijadikan catatan untuk para imam. Harus membiasakan jamaah masjid mendengarkan Al-Quran bukan hanya juz amma aja, yang lain harus didengarkan juga gitu. Jadi bacaannya diganti-ganti, kemudian agak dipanjangkan sedikit. 1 halaman tidak panjang. Bahkan kalau antum tahu di Masjid Nabawi itu, di Masjid Nabawi terutama sholat subuh, dalam hadis yang sahih disebutkan Rasulullah SAW kalau sholat subuh beliau terbiasa membaca 100 ayat. Tepak wes itu. Ya, subuh waktunya ngantuk-ngantuk 100 ayat, masya Allah, jelek beneran itu. Ya, apalagi orang dari jamaah umrah Indonesia tidak terbiasa panjang, sampai di Nabawi panjang biar latihan dia, biar latihan.
Ya, Syekh Ali Hudzaify beliau cuek aja. Mau panjang mau apa bacanya tetap kalem. Kalem. Kalau kalem yang dibaca juz amma kan enak cepat selesai. Nah ini panjang 2 halaman mau banyak kalem gitu, apalagi kalau Jumat. Kalau Jumat kan baca Sajdah sama Al-Insan. Ya tetap Syekh Ali Hudzaify tetap kalem gitu bacanya. Ya, tapi memang orang yang sudah terbiasa, dia menikmati itu. Nah, maka perlu para imam membiasakan makmumnya mendengarkan bacaan yang berbeda-beda dan dipanjangkan sedikit biar mereka terasa ada nilai tambah dalam ibadah mereka. Ikhwas sekalian, pelajaran kita kali ini berkaitan dengan apa sudah di-share ya? Menjadi wali. Masya Allah. Menjadi wali, kalau wali murid insya Allah banyak yang sudah biasa, apalagi wali nikah segala macam. Ini sekarang jadi wali benar. Dan wali ini merupakan salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada perwalian di dalam Islam, bukan wali nikah tadi itu, betul-betul wali Allah itu ada di dalam syariat Islam. Kemudian salah satu pelajarannya adalah memusuhi wali Allah merupakan dosa besar. Wali Allah ini merupakan orang yang harus dicintai karena Allah. Ketika ada orang memusuhi wali Allah, maka dia telah terjerumus ke dalam dosa besar. Nah, hadisnya apa? Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, berarti hadis qudsi. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, berarti dia telah memproklamirkan, telah mengumumkan dirinya bisa diperangi. Berarti aku telah izinkan dia untuk diperangi. Maka karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan orang yang memusuhi waliku berarti telah mengizinkan aku untuk memerangi dia, maka para ulama mengambil kesimpulan ini merupakan salah satu tanda kriteria dosa besar. Karena para ulama mengatakan dosa besar itu merupakan dosa yang memiliki kriteria, di antaranya adalah dosa itu disebutkan dalam Al-Quran dengan ancaman siksa, neraka, diharamkan dari surga, kemudian Allah murka, Allah laknat, kemudian yang dilakukan had di dunia, potong tangan, kisos, rajam dan segala macam, itu semua merupakan ciri-ciri dosa besar. Maka termasuk dalam hadis ini Rasulullah SAW ketika mengatakan bahwa Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku berarti dia telah mengizinkan untuk aku perangi, berarti ini menunjukkan dosa besar ketika seorang memusuhi wali Allah. Taib, sekarang wali itu juga memiliki keistimewaan lain. Selain bukan hanya tidak boleh dimusuhi, akan tapi mereka akan mendapatkan ketenangan, tidak cemas dan tidak takut karena keimanan mereka. Allah Azza wa Jalla menyatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada kesedihan, kecemasan, kegalauan, dan mereka adalah orang-orang yang disifati pada ayat setelahnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang dikatakan wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan wali-wali Allah yang beriman dan bertakwa ini akan disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Mereka adalah orang yang beribadah. Berarti bandrolnya adalah iman dan takwa. Bukan sekedar keajaiban. Kita kalau mendengar di tengah masyarakat, oh itu wali, maka wali itu identik dengan keajaiban, supra natural, tidak natural. Ya. Jadi kalau ada yang bisa buka tabir seseorang dari jauh dikatakan wali gitu. Kemudian kalau ada orang bisa mukul dengan tangannya tahu-tahu terbelah, wali. Kalau ada orang bisa menyembuhkan penyakit sihir, wali. Segala macam, banyak orang jadi wali di tengah masyarakat cepat sekali itu. Ya, padahal Imam Syafi'i rahimahullah disebutkan dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Beliau katakan, "Lau ra'aita ar-rajula yamshi 'ala al-ma' aw yatiru fil hawa, fala taghtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'ala al-kitab was sunnah." Kalau kalian melihat seseorang dia bisa berjalan di atas air atau dia bisa terbang di atas udara, jangan terkecoh dengan pemandangan seperti ini sampai kalian ukur orang itu dengan Al-Quran dan hadis. Ini disampaikan Imam Syafi'i.
Berarti juga sebenarnya wali itu tidak ada bedanya dengan orang beriman. Maka kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, "Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan." Barang siapa beriman dan bertakwa kepada Allah, berarti dia adalah walinya Allah. Dan sesuatu yang di luar batas kewajaran manusia ada 3. Sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia ada 3. Yang pertama adalah mukjizat. Penamaan yang tepat mukjizat ini adalah ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua karomah. Dan yang ketiga adalah sihir. Ya, kalau yang mukjizat sudah lewat. Kalau ada orang bilang, "Saya punya mukjizat," wah ketahuan dia nabi palsu. Sekalipun di negeri kita ini nabi perempuan juga diakui. Ya, ada aja penganutnya. Ini negara yang paling hebat ini. Selama perjalanan sejarah Islam, orang yang ngaku nabi palsu laki. Indonesia aja ada perempuan ngaku nabi, laku. Ya. Indonesia. Ya. Nah, tapi mukjizat sudah lewat sehingga orang tidak akan ngaku-ngaku dapat itu. Yang sering dijajakan, diviralkan adalah karomah. Karomah dipelesetkan jadi keramat. Ya. Jadi orang punya kekeramatan, ngalap berkah semedi biar dapat karomah di tempat yang keramat. Ya. Mereka yang akan publikasikan di depan orang itu karomah. Karena kalau mereka ngaku sihir, mereka hayaklah malu, tahuan. Sehingga ada propaganda, ada dukun hitam, dukun putih. Dukun hitam kerjasama sama setan, kalau dukun putih sama malaikat katanya. Kurang kerjaan, malaikat sudah banyak tugasnya. Ya. Mau kerjasama sama orang yang nggak pernah sholat bagaimana? Ini dipelintir malaikat orang kayak gini ngomongnya. Ya, jadi karomah itu biasanya memang muncul kepada orang-orang yang bertakwa. Dan hadis yang tadi disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa di antara tanda orang yang mendapatkan kedekatan kepada Allah, yang Allah Azza wa Jalla mulai, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa memusuhi waliku berarti dia telah mengizinkan untuk diperangi. Disebutkan di situ setelahnya ada ciri-ciri orang yang cocok menjadi wali. Allah Azza wa Jalla kemudian mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Tidak ada ibadah yang lebih aku sukai untuk hambaku persembahkan kepadaku daripada amal ibadah yang aku wajibkan. Berarti orang ketika melakukan kewajiban menjadi salah satu sebab dia bisa mendekatkan diri kepada Allah untuk meraih gelar wali. Tidak diakui tidak masalah. Dan memang tidak perlu cari pengakuan. Saya wali. Kalau ngaku kayak gitu malah nanti diragukan kewaliannya. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis qudsi, Allah Azza mengatakan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah." Dan tidaklah hambaku masih senantiasa terus menambah ketaatan kepadaku dengan nawafil. Nawafil itu artinya amalan-amalan yang sunnah. Sampai aku sukai dia, aku sukai, aku cintai. Berarti rangkaian pertama, aku pengen hambaku melakukan yang wajib, dan itu yang aku sukai. Setelah melakukan yang wajib, baru melakukan yang sunnah. Maka kalau sudah dikerjakan itu dan dilakukan istiqomah terus menerus, maka aku akan sukai dia. Fa idza ahbabtu, kalau aku sudah sukai, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku sudah sukai seseorang, maka aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya. Kaki yang digunakan melangkah, tangan yang digunakan untuk memegang, pendengaran digunakan untuk mendengarkan, dan penglihatan yang digunakan untuk melihat. Aku akan menjadi itu semua untuk dia. Wala in sa'alani la'utiyanna, wala in ista'adza bi la'u'idzanna. Kalau dia minta aku kasih, kalau dia minta perlindungan aku lindungi. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, beliau katakan maknanya adalah ketika seseorang betul-betul bisa mempersembahkan ibadah yang wajib kemudian yang sunnah, maka dia bisa mengalahkan hasrat dan hawa nafsunya. Kecintaan kepada Allah akan mengalahkan kecintaan kepada selain Allah. Berarti dia akan menggunakan semua aktivitas dia sesuai dengan bandrol kecintaan kepada Allah. Ini enggak disukai Allah, tinggalkan. Ini disukai Allah, aku kerjakan. Karena
Dia sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam posisi itu, maka Allah akan semakin menuntun dia. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, dia tidak akan melihat kecuali yang Allah sukai. Dia tidak akan mendengar kecuali yang Allah ridhai, dan dia tidak akan memegang maupun melangkah kecuali dengan bimbingan Allah. Faman asyara ila ghairi hadza fahuwa yushiru ila al-ilhad min al-hulul wal ittihad wallahu wa rasuluhu bari'ani minhuma. Yang memaknai hadis tadi tidak dengan pemahaman seperti ini tadi, berarti dia mau gotong orang kepada ilhad. Ilhad itu artinya seseorang menyeleweng dari Islam, dari al-hulul awil ittihad, orang yang meyakini bahwa Allah bersatu dengan makhluknya, atau dia bersatu dengan Allah. Allah dan Rasulnya bari'ani minhuma, berlepas diri dari makna seperti ini. Ya, wali tidak harus bersatu dengan Allah. Ya, tidak ada memang seperti itu. Allah tetap di atas tempatnya, di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mau apa? Al-Quran ngomong begitu, mau apa kita? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Azza wa Jal berada di atas arsy. Karena istawa dalam bahasa Arab 'ala wartafa, artinya tinggi. Tapi bagaimana? Sudah, Allah di atas, sudah selesai. Oh, duduk, berdiri atau segala macam. Ngapain capek seperti itu? Yang penting dalam Al-Quran kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah berada di atas arsy. Selesai, sudah kita yakini saja. Ya. Amintum man fis sama ayursila 'alaikum hasiba. Apakah kamu merasa aman dari yang di langit? Maksudnya Allah. Oh, itu bukan langit itu. Langit apa? Taib, langit apapun, langit itu di atas. Ya sudah, selesai. Maka Allah tetap di atas, akan tetapi bimbingan Allah, perhatian, pertolongannya bersama seorang yang telah mencapai level wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wali Allah adalah orang yang selalu beribadah. Dalam hadis ini disebutkan bahwa ada dua perintah Allah. Yang satu fardu dan yang satu sunnah. Dan orang yang ingin betul-betul menggapai kewalian harus melakukan dua ini dengan urut. Kalau kebalik berarti dia salah jalan. Harus yang fardu terlebih dahulu, baru setelah itu yang sunnah. Maka Allah katakan, tidak ada yang lebih aku sukai untuk dikerjakan hambaku, yang bisa mendekatkan kepadaku dari amal-amalan yang wajib. Setelah yang wajib selesai, baru mengerjakan yang sunnah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Masih saja hambaku mendekat kepadaku dengan suatu yang sunnah. Berarti yang sunnah itu tambahan dari yang fardu. Nah, dan ini menunjukkan bahwa yang namanya wali itu tetap ibadah terus. Fardu rampung, masih ada yang sunnah, dan tidak ada titik finish sampai meninggal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kematian datang menjemputmu. Ini para ulama ahli tafsir mengatakan yakin di situ kematian. Ada orang meyakini yakin itu derajat, tingkatan ilmu, sehingga kalau sudah sampai yakin menurut anggapan dia, sudah nggak wajib sholat, nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Itu kalau sholat jamaah itu kerjaannya orang-orang umum awam. Kalau kita beda, sholatnya di atas sajadah. Nggak Jumatan sampean. Oh, Jumatan di Mekah. Mekah masih 4 jam nanti. Sampean duluan sholat di Mekah. Nah, kita baru selesai Jumatan, mereka masih nanti 4 jam berikutnya. Dia ngakunya Jumatan di Mekah. Kapan? Ya, tapi kayak begitu, orang yang kayak gini-gini masih laku aja. Jadi yang disalahkan itu yang masih percaya dengan seperti ini gitu. Dan semakin nyeleneh semakin viral. Ya. Dan ini ikhwas sekalian menunjukkan bahwa mengenal sunnah itu mahal sekali. Ya. Maka di antara pesan dari Sufyan ats-Tsauri, kemudian Ayyub as-Sikhtiyani, mereka ada ulama-ulama ahli hadis di kalangan awal generasi umat ini, mereka mengatakan min ni'matillahi 'alal fata, dalam riwayat yang lain dikatakan 'alal hadath, di antara nikmat yang Allah berikan kepada seorang anak muda atau orang yang baru. Dalam riwayat yang lain dikatakan al-ajam, orang asing, an yuwaffiqahu li sahibi sunnatin yahmiluhu 'alaiha. Allah tuntunkan dia kepada seorang guru ahlus sunnah yang bisa mengarahkan kepada sunnah. Dan ini mahal sekali. Ketika kita sadari bahwa ahlus sunnah semakin sedikit, semakin asing. Dan kita seringkali terbawa oleh propaganda, bukan medsos saja tapi tengah masyarakat. Kalau banyak berarti benar.
Padahal kan tidak selalu seperti itu. Bahkan di dalam dalil justru banyak yang menunjukkan yang sedikit ini yang istimewa. Begitu. Maka kita perlu menerapkan sunnah dengan benar. Thayyib ikhwah sekalian, kita katakan bahwa orang yang mendapatkan perwalian adalah orang yang beriman dan bertakwa. Dan kebanyakan kaum muslimin tidak akan bisa bertakwa kalau seandainya dia tidak bisa menerapkan atau memahami sebelum menerapkan. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan, fa innal wa'idhina biha, beliau kasih nasihat untuk bawahannya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau katakan, alaika bitaqwallahi fa innallaha la yaqbalu illa biha. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah karena Allah tidak akan menerima kecuali dengan ketakwaan. Fa innal wa'idhina biha katsir wal 'amilina biha qalil. Karena yang menasihatkan ketakwaan banyak sekali, tapi yang mempraktekkan sedikit. Bahkan kalau antum melihat khutbah Jumat, pengajian, bahkan orang yang mengadakan acara-acara yang campur antara nasihat dan kemaksiatan, mungkin mereka tetap mengatakan, mudah-mudahan kita semakin bertakwa, mari kita meningkatkan ketakwaan. Itu acara pengajian kadang dicampur sama dangdutan. Bahkan kalau perlu pengajiannya pakai lagu. Ya. Jadi pematerinya sambil nyanyi. Ya, ana heran subhanallah, habis itu dia berdalil dengan nada lagu. Ya, isi sebuah nyanyian. Ini kurang dalil apa gimana gitu. Dan itu ana pernah dengar waktu masih kecil, ketika sudah gede begini dengar sendiri. Ya, ada dai itu beralasan, berargumen dengan isi lagu. Ya kalau seandainya memang ada maknanya tidak ada masalah. Tapi enggak ada, gimana? Tapi yang jelas ikhwah sekalian, ketakwaan itu seringkali tidak dipahami dengan yang benar. Dan semua kaum muslimin sepakat bahwa ketakwaan merupakan sesuatu yang harus diraih. Dan itu kesuksesan. Hanya saja ketakwaan itu modelnya apa? Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam, beliau katakan aslu taqwa an ya'lamal 'abdu ma yuttaqa thumma yattaqi. Dasar ketakwaan itu seorang harus kenal ketakwaan itu apa, baru dia bertakwa. Maka kata Ibnu Rajab, beliau menukil pernyataan seorang ulama salaf namanya Bakar Ibnu Khunais rahimahullah. Kaifa yattaqil mar'u kaifa yakunul mar'u muttaqiyan wa huwa la yadri ma yuttaqa, atau yang makna yang serupa. Bagaimana seorang akan menjadi orang bertakwa sementara dia tidak tahu bagaimana dia harus menjadi orang yang bertakwa. Ikhwah sekalian, ketakwaan itu intinya adalah menjalankan syariat. Itu sudah jelas. Yang sering kita dengarkan, ini pernyataan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, an yuta'a fala yu'sa wa an yudhkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar. Ketakwaan itu adalah seseorang taat kepada Allah, tidak melanggar perintahnya, tidak melanggar pula larangannya. Seorang ingat kepada Allah, tidak lupa. Seorang bersyukur kepada Allah, tidak kufur nikmat. Akan tetapi Ibnu Rajab dalam hadis ittaqillaha haitsu ma kunta menyebutkan bahwa ketakwaan itu ternyata bisa dipahami dengan hal-hal yang poros dalam agama, yang barangkali kaum muslimin banyak yang tidak sadar. Yang pertama, ketakwaan diartikan dengan tauhid. Ketakwaan diartikan dengan tauhid. Yang kedua, ketakwaan diartikan dengan sunnah. Artinya Islam yang benar ini merupakan standar ketakwaan. Kalau orang tidak menerapkan, berarti dia belum bisa bertakwa. Yang ketiga, takwa sering diartikan dengan amal yang wajib. Yang pertama, beliau nukil dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Beliau ditanya, manil muttaqun? Siapa orang-orang bertakwa itu? Maka beliau katakan, orang bertakwa itu adalah qaumun ittaqus syirka wa ibadatal authan wa akhlasu lillahi bil ibadah. Orang-orang bertakwa itu orang yang berusaha menghindari kesyirikan dan penyembahan berhala, dan mereka berusaha untuk memurnikan ibadah kepada Allah. Itu orang bertakwa. Dan kita tahu ikhwah sekalian bahwa tauhid kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah tidak akan terlaksana kalau kita masih beribadah kepada selain Allah. Kalau kita pelajari la ilaha illallah itu 2 rukun kata para ulama. La ilaha illallah.
La ilaha artinya seorang harus yakin tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada, selain Allah tidak ada yang berhak disembah. Kemudian illallah, pokoknya Tuhan yang berhak disembah cuma Allah aja. Kalau orang masih menyembah Allah, kemudian masih yakin kepada selain Allah pantas dijadikan sesembahan, berarti tauhidnya masih gagal itu. Masih gagal. Dan ini yang membuat orang-orang Quraisy tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka itu nggak maunya karena paham artinya. Jangan sampai kita sebagai orang-orang Islam yang kebanyakan memang warisan, kita syukuri, ini tidak masalah. Tapi jangan sampai kita tidak paham la ilaha illallah sehingga kita mengucapkan saja nggak ngerti maknanya. Maka orang kafir ketika mereka tahu konsekuensi la ilaha illallah itu harus meninggalkan semua kebiasaan mereka nggak mau. Mereka katakan aja'alal alihata ilahu wahida. Tuhan kita banyak sekali, 360 berhala di Mekah itu. Ditinggal semua jadi satu tok gitu, nggak terima mereka. Dan penyembahan mereka kepada berhala bukan berarti mereka tidak percaya Allah. Mereka percaya Allah. Ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Coba kamu tanya mereka, saya menciptakan langit dan bumi. Allah. Fa idza raqibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum minal barri idza hum yusyrikun. Kalau mereka sedang berdagang naik kapal, mereka takut diombang-ambing sama ombak yang besar, takut kerem, ya. Mereka akan beribadah, berdoa hanya kepada Allah. Tapi kalau ke daratan nyembah berhala lagi. Karena mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Ini hanya wasilah aja, perantara saja antara kami dengan Allah. Artinya itu dinilai kesyirikan dalam Islam. Ketika seseorang meyakini Allah adalah Tuhannya yang memberi rizki, memberi keselamatan, itu Allah. Tapi masih ketergantungan kepada selain Allah sekalipun dijadikan sebagai sarana. Loh, sarana kalau masih mending, masuk akal masih mending. Contohnya apa? Orang berobat. Dalam Islam diperintahkan seorang untuk berobat. Tapi para ulama tetap menekankan tidak boleh meyakini bahwa dokter sebagai zat penyembuh, tidak boleh. Tapi ini adalah wasilah untuk menyembuhkan, karena memang ada keterangannya dari sisi penelitian medis atau beberapa wasilah yang dibenarkan dalam syariat. Orang meruqyah bisa sembuh, ya. Orang pakai pakaian baja biar tidak tertusuk pedang, Rasulullah SAW pakai pakaian itu. Tapi kalau orang nggak ngerti apa-apa, nggak ada tinjauan medis, tidak ada penelitian, tidak ada dalil, dia pakai kaos oblong nggak akan ketembak. Hanya ada gara-gara tulisan yang nggak dia pahami. Nah, ini bukan wasilah. Berarti orang ingin agar ibadahnya benar itu yang seperti ini dibersihkan. Yang seperti ini harus dibersihkan dari rumah tangga, begitu. Nah, ini adalah standar ketakwaan. Orang itu harus bertauhid. Kadang orang mengatakan takwa itu adalah ibadah di masjid, baik sama tetangga. Betul itu. Betul. Itu ketakwaan, bagian dari ketakwaan. Akan tetapi kalau seandainya seorang belum bisa menunaikan hak Allah, berarti ketakwaannya belum sempurna dan harus disempurnakan, harus diperbaiki. Bagaimana dia bisa menangis-nangis di masjid sementara dia masih tetap percaya, tetap nyembelih ayam hitam, atau dia masih meyakini khurafat kalau mau nikah bulan Muharram, ya, bahaya, jangan kualat. Jangan makan ikan ini, 7 turunan keluarga kita nggak boleh makan ikan ini. Ana heran tuh, ada teman anak kayak gitu cerita. Dia setelah belajar di Madinah, wah dia terang-terangan depan ibunya. Nih makan nih, pesen dia, makan depan ibunya, ngamuk ibunya. Ya alhamdulillah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman keyakinan kayak gini masih diyakini sebagian kaum muslimin. Ya ini subhanallah, orang mau menerapkan ketakwaan sekalipun dia sholatnya panjang tuh, tetap masih bisa banyak kesalahannya, harus diperbaiki. Baik, ini yang pertama, makna takwa adalah tauhid. Yang kedua adalah sunnah. Artinya seseorang menerapkan Islam dengan benar, itu merupakan standar ketakwaan. Disebutkan dari Talq ibn Habib rahimahullah, beliau mengatakan takwa itu artinya an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Yang dikatakan takwa itu kamu melakukan ketakwaan, taat kepada Allah dengan bimbingan dari Allah. Ala nurin minallah, dengan cahaya dari Allah. Maksudnya bimbingannya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW.
dan engkau sambil mengharap pahala dari Allah. Berarti ada dua kita beribadah. Yang satu harus sesuai dengan bimbingan Allah, yang satu harus mengharap pahala dari Allah. Itu bukan ibadahnya pedagang kayak sebagian orang sufi. Mereka katakan seperti itu. Orang yang beribadah hanya mengharap pahala surga, berarti dia adalah ibadahnya pedagang. Tapi nggak apa-apa, Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk cari surga. Terus kenapa? Dalam hadis dalam Al-Quran dikatakan, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan itu surga yang kalian dapatkan karena kalian telah beramal. Tapi kenapa? Allah Azza wa Jalla menyebutkan itu untuk apa? Untuk basa-basi saja. Dalam Al-Quran dikatakan memang kita diperintahkan untuk cari surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian, berkompetisilah, berlomba-lombalah untuk cari ampunan dan surga. Maka itu diperintahkan untuk itu. Maka amal kita itu punya dua motivasi. Yang satu adalah surga maupun ridha Allah, dan yang satunya adalah kita berusaha adalah amal kita benar. Dan yang satunya Allah Azza wa Jalla, Talq bin Habib mengatakan, wa antatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Engkau tinggalkan maksiat kepada Allah dengan bimbingan dari Allah, dan engkau takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang meninggalkan itu bukan takut kepada selain Allah. Para ulama mengatakan bahwa ketika seorang meninggalkan sebuah kemaksiatan bukan karena Allah, bukan berarti dia mendapat pahala. Karena ada sebuah hadis yang menyatakan, man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Fa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu 10 hasanat ila 700 dha'fin ila adhafin katsira. Ketika seseorang niat beramal baik tapi enggak sempat ngerjakan, maka dia dapat pahala 1 sudah. Belum mengerjakan, tapi dia sudah betul-betul berhasrat, bertekad ingin mengerjakan, dapat 1. Tapi kalau sudah bisa berhasil mengerjakan, dia dapat 10 kali lipat, 700 kali lipat, sampai sesuai dengan kehendak Allah. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanah kamilah. Orang yang niat untuk mengerjakan jelek tapi tidak sempat mengerjakan, maka dia mendapatkan 1 kebaikan. Ibnu Rajab mengatakan tergantung ini, enggak semua orang enggak jadi untuk mengerjakan keburukan dapat pahala. Kalau dia tinggalkan ittiqa'a dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan dia takut kepada Allah. Dia tinggalkan kemaksiatan itu karena takut kepada Allah, dan dia tahu kalau itu adalah sesuatu yang dilarang. Kalau seandainya ada orang meninggalkan kemaksiatan bukan karena takut kepada Allah, bahkan dia sudah melakukan upayanya, tapi karena dia tidak mampu, maka dia justru mendapat dosa. Bukan hanya tidak dapat kebaikan, bahkan dia dapat dosa karena dia sudah mengerjakan salah satu upayanya. Contoh, orang mau mencuri. Orang mencuri keluar malam mau naik tembok, ada orang ronda. Orang ronda sudah takut dia, tapi dia sudah keluar, nggak jadi mencuri, padahal dia sudah bertekad dan hampir nekat. Ya. Tapi lihat ada orang ronda, nggak jadi dia. Nah, ketidakjadian dia mengerjakan itu karena takut kepada orang lain, maka tidak dinilai ibadah itu. Ala kulli hal, ini merupakan standar ketakwaan pada saat takwa juga diukur dengan sunnah. Kalau ada orang yang sudah alhamdulillah Allah kasih kemudahan dia untuk beribadah kepada Allah, akan tetapi ternyata dia masih tidak suka dengan sunnah, atau bahkan mengompori orang untuk tidak suka dengan sunnah, maka harusnya ketakwaannya diperbaiki. Ya, kita tidak katakan berarti orang itu tidak bertakwa, akan tetapi kalau seandainya ketakwaan itu standarnya seperti ini, berarti kan masih jauh dengan realita. Itu yang terakhir. Ketakwaan itu sering diartikan dengan ibadah wajib. Berarti kalau ada orang dinilai bertakwa tapi wajibnya ketinggalan, kebalik dia. Umar bin Abdul Aziz, beliau katakan, "Laisa taqwallah bisiyamin nahar wala biqiyamil lail wala takhliti fi ma baina dzalik." Tidaklah ketakwaan kepada Allah itu dinilai dengan seorang puasa sunnah setiap hari, seorang tahajud setiap malam, atau dia gabungkan antara puasa dengan sholat tahajud terus menerus. Walakin taqwallah tarku ma harramallah wa ada'u ma aftaradallah. Yang dikatakan takwa itu artinya adalah meninggalkan yang haram, kemudian melakukan yang wajib.
Faman hudiya ila khairin fahuwa khairun ila khair. Kalau nanti ternyata dia mudah untuk mengerjakan kebaikan, berarti itu kebaikan di atas kebaikan. Tapi inti yang pertama, sholat yang wajib, puasa yang wajib, zakat yang wajib, pokoknya wajib-wajib dikerjakan. Yang haram-haram ditinggalkan. Ya, kalaupun ada orang puasa sunnah atau ada orang sholat tahajud, kemudian yang dikorbankan sholat subuh berjamaah, maka ini harus dikoreksi, diperbaiki. Pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang yang ketinggalan sholat subuh berjamaah. Ditanya oleh Umar bin Khattab, ketemu di rumahnya, yang ketemu ibunya, ditanya, "Aina fulan? Ma ra'ainahu fi salatil fajr." Kok kita enggak ngelihat dia di salat subuh? Dia katakan, "Innahu bata yusalli fa ghalabathu 'ainahu." Dia tadi malam salat tahajud. Habis itu ketiduran. Kata Umar bin Khattab, "La an ashhada salat al-fajr fil jama'ati ahabbu ilayya min qiyami lailah." Sungguh aku lebih suka salat subuh berjamaah daripada salat malam semalam suntuk, setelah itu aku ketinggalan salat fardu. Maka kita harus pahami, orang yang bisa memelihara rutinitas sholat 5 waktu itu lebih afdol daripada orang yang sholat sunnahnya berlebih, sholat duha, sholat wudhu, sholat hajat, sholat malam, tapi setelah itu sholat fardunya ketinggalan. Dan kita tahu bahwa sholat berjamaah merupakan tanda keimanan. Tanda keimanan. Para sahabat mengatakan di antara tanda munafik adalah orang yang banyak absen dari sholat jamaah. Untuk kaum laki-laki. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Kami menganggap di kalangan para sahabat ini, kalau ada orang yang absen dari sholat jamaah, dia munafik. Yang munafiknya jelas sekali. Dan ini standar untuk mereka seperti itu. Kalau standar itu dipraktekkan di negara kita, jangan-jangan ya, tingkatan orang munafik meningkat drastis. Ya, nggak terima orang dikatakan munafik itu. Ini yang tidak sholat jamaah, gimana yang tidak sholat? Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memelihara, membimbing, dan juga menunjukkan hati kita agar mudah untuk menerima kebenaran, dan Allah ridha kepada kita dalam hal yang kita kerjakan, dan apa yang kita pelajari bermanfaat, dan apa yang akan kita pelajari semoga Allah tambahkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu wasallam barak nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan enggak? Oh. Mohon penjelasan. Artinya wali itu juga erat kaitannya kan dengan tadi yang kemampuan batas tadi yang mengenai karomah. Karomah itu kan bersifat bukan permanen. Artinya pada saat orang mendapatkan itu merasakannya gimana sih? Iya. Intinya karomah itu adalah kelebihan dari Allah. Kelebihan dari Allah yang diberikan untuk bantuan, dan rata-rata terjadi pada saat orang betul-betul membutuhkan. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah dinukil beliau tiba-tiba dalam mimbar mengatakan ilal jabal. Ilal jabal. Beliau mengatakan ke gunung, ke gunung. Para jamaah tidak ngerti itu ada apa. Dan ternyata setelah kaum muslimin yang diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk bertempur, mereka ternyata mendengar suara Umar, akhirnya mereka diselamatkan oleh Allah. Seperti itu ketika dalam kondisi terjepit. Allah bisa jadi menampakkan beberapa semacam keajaiban di hamba-hambanya, tapi dia tidak bisa bermain itu. Saya punya karomah. Karomahnya apa? Jalan pakai sajadah ke Mekah gitu. Enak sekali kalau ada yang bisa kayak gitu. Rasulullah SAW maksimal itu. Rasulullah SAW itu orang terbaik naik unta. Kalau sekarang ada orang naik kereta kursi roda, itu sudah maksimal sudah. Kalau ada orang tawaf pakai sajadah jalan gini, itu sudah nggak jadi orang yang haji itu mau pamer. Tapi mungkin jatuh di sana, nggak kuat, itu banyak kiainya di sana. Ya, artinya ketika seorang butuh, kadang-kadang seperti itu muncul, tapi dia tidak bisa semau dia kapan dipakai sebenarnya. Bahkan jangankan itu, mukjizat atau ayat yang Allah berikan kepada para rasul pun seperti itu. Rasulullah SAW ketika dibutuhkan bisa menampakkan. Seperti ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, tiba-tiba orang-orang Quraisy menertawakan. Wah, itu katanya semalam bisa keliling ke sana. Ya sudah, gini aja. Sebagian mereka bilang, kasih contoh masjid yang di Al-Aqsa itu gimana, berapa pintunya. Akhirnya kata Rasulullah SAW seperti tampangkan dalam di depanku. Oh, itu pintunya begini, seperti itu.
Nah seperti itu mukjizat itu atau ayat. Tapi tidak kemudian Rasulullah SAW pamer-pamer, ana punya mukjizat, ana punya ayat, seperti ini tidak. Bahkan terkadang wahyu pun terlambat turun ketika Rasulullah SAW menjanjikan, terlambat turun seperti itu. Maka ketika orang-orang pamer saya punya karomah itu bahkan menunjukkan salah satu bukti itu bukan karomah, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, sudah. Sunnah itu mungkin bagi saya adalah yang dilakukan Nabi. Yang dilakukan Nabi itu kan bisa juga sesering mungkin satu kali, sesering mungkin setiap kali dilakukan. Apakah yang dilakukan Rasulullah hanya satu kali, terus kita berusaha panutan kita sendiri itu maka seterusnya dapat gimana? Iya. Taib. As-sunnah itu pengertiannya bisa dilihat dan ditinjau dari berbagai faktor. Para ulama mengatakan bahwa pemahaman ahli fikih, sunnah itu yang bukan wajib. Kalau ditinggalkan tidak berdosa. Kalau wajib ditinggalkan berdosa. Ini menurut para ulama ahli fikih. Menurut para ulama ahli hadis, setiap yang dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diucapkan, dikerjakan, bahkan kisah perjalanan itu merupakan hadis. Dalam penilaian ulama usul fikih, yang dikatakan sunnah itu adalah pekerjaan dan perbuatan maupun perkataan Nabi SAW yang bisa dijadikan dalil. Karena usul fikih mainnya itu di metode untuk mengambil kesimpulan dari sebuah hadis. Tapi menurut para ulama salaf, mereka katakan bahwa sunnah itu Islam secara keseluruhan tanpa membandingkan wajib atau tidak wajib. Dan ini yang dijadikan keyakinan para ulama terdahulu tidak membedakan. Contohnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum bisunnati." Hendaklah kalian pegangi sunnahku. Tapi sunnahku yang mana? Semuanya. Yang wajib dan yang tidak wajib. Kalau kalian melihat perselisihan, fa'alaikum bisunnati, maka pegangilah sunnahku. Baik. Dalam hadis yang lain, permasalahan nikah, Rasulullah SAW mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Padahal pernyataannya masalah nikah. Kita bayangkan nikah itu tidak wajib. Kalau seandainya orang tidak sempat nikah sekarang, dia berdosa. Tidak, karena pernikahan itu para ulama mengatakan hukumnya bisa menjadi 5, bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, bisa menjadi mubah, tergantung dengan kondisi orangnya. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW menyatakan faman raghiba an sunnati, yang tidak suka dengan sunnahku, berarti dia termasuk dari golonganku. Berarti sunnah ini adalah Islam secara keseluruhan. Taib. Sunnah ini yang dinukil dari Nabi SAW. Yang dinukil dari Nabi SAW juga banyak, bermacam-macam. Dan para ulama membagi, ada yang dinukil dari Nabi SAW karena sebuah kebiasaan. Contohnya, Rasulullah SAW makan kurma. Rasulullah SAW naik onta. Rasulullah SAW menggunakan sarung. Ini semua beliau pakai karena kebiasaan umat di zaman itu. Nah, apakah kita wajib untuk mengikuti? Tidak wajib. Kita kalau nggak haji naik onta tidak sempurna. Ini pemahaman yang tidak benar. Karena inti ibadah tidak seperti itu. Rasulullah SAW pakai onta karena di zaman itu adanya onta. Nah, sebagian kaum muslimin menyangka seperti itu. Rasulullah SAW ketika haji tidak pakai atap, sehingga mereka hajian zaman sekarang naik base-nya dipotol untuk atapnya. Antum akan lihat itu kalau hajian banyak base yang tidak ada atapnya, dicopot sama mereka. Keyakinan seperti itu nggak benar. Karena memang tidak itu di inti ajaran Nabi SAW. Anak kalau pakai sarung lebih nyunnah. Kata siapa? Rasulullah SAW pakai itu karena kebiasaan kaum muslimin waktu itu. Bahkan orang musyrikin juga pakai sarung. Orang musyrikin pakai sarung. Jadi jangan bangga yang penjual sarung. Ya. Ini lebih nyunnah, kata siapa? Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan orang kafir terjengkang sampai kebuka auratnya karena pakainya itu. Ya. Jadi ada yang sifatnya adalah kebutuhan dan kebiasaan. Termasuk Rasulullah SAW makan apa saja nggak dibahas. Yang penting Rasulullah SAW makan. Itu menunjukkan bahwa beliau adalah manusia. Ini juga dinisbatkan kepada Nabi SAW.
Kalau ada orang tidak makan, saya nggak suka makan, saya pengen dapat wali, saya 3 bulan nggak mau makan. Salah itu, bahaya, dosa itu. Dosa. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat disebutkan beliau ditanya tentang wisol. Wisol itu artinya puasa tapi lanjut setelah maghrib masih lanjut lagi. Rasulullah SAW melarang umatnya untuk itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Kalau aku beda, aku dikasih makan sama Allah dan dikasih minum. Kalian jangan. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innaka tuwasil, antum aja wisol kok kita dilarang. Akhirnya Rasulullah marah. Marahnya apa? Ayo wis kalau gitu, ayo kita wisol terus. Akhirnya diwisoli oleh Rasulullah SAW sampai 2 hari, hampir 3 hari. Kata Rasulullah SAW, kalau ternyata besok ini bukan hari raya, tak tambahi lagi kamu. Kal munakkili lahum, seperti Rasulullah SAW sedang marahi mereka. Tak kandani ojo wisol ngeyel. Gitu. Nah, makannya Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwa sifat beliau adalah manusia biasa. Maka ini juga bukan merupakan sunnah yang harus diikuti. Kalau seandainya orang tidak mengerjakan, dia berdosa. Tidak. Seperti itu. Nah, kemudian ada sunnah yang sifatnya umum. Nah, ini yang kita harus ikuti. Rasulullah SAW bagaimana sholatnya, bagaimana praktek transaksinya, bagaimana bermuamalah dengan keluarga, tetangga, bahkan kepada non-muslim bagaimana, ketika beliau akan berjihad pun bagaimana sunnahnya, itu yang harus kita kerjakan. Jadi sunnah itu macam-macam. Taib, yang antum tanyakan tadi, ada sunnah yang dilakukan terus-menerus. Ada yang sunnah pernah dinukil cuman sekali. Sunnah yang dilakukan terus-menerus, ini para ulama sebagian menilai dengan sunnah muakkadah. Sekalipun ini terjadi khilaf juga di antara para ulama. Bagaimana menilai sebuah sunnah dikatakan muakkadah? Berbeda-beda mazhab juga. Ada yang sampai membedakan antara sunnah dengan mustahab. Mustahab itu disukai, sunnah itu adalah sunnah gitu. Dan sebagian mengatakan sunnah itu yang terus-menerus. Kalau mustahab atau mandub adalah suatu yang pernah dinukil dari Nabi SAW. Tapi intinya yang dikerjakan oleh Nabi SAW meskipun cuma sekali, ini pun bisa menjadi sebuah sunnah. Contohnya apa? Sholat. Kalau pakai sandal sering. Rasulullah SAW sering pakai sandal. Karena di zaman dulu nggak keramik, marmer kayak gini, nggak. Sering sekali. Bahkan Rasulullah SAW memberikan aturan kalau mau meludah jangan di depan dan jangan ke kanan, tapi ke kiri. Para ulama mengatakan kalau di kiri tidak ada orang, kalau di kiri ada orang jangan juga, tapi ke bajunya. Dalam sebuah riwayat Abi Dawud dikatakan ke bajunya begini. Karena di zaman itu bawahnya tanah, orang pakai sandal, pakai sepatu aman, sama sekali gebuki orang. Tapi yang diantara sunnah yang hanya dinukil sekali adalah sholat ghaib. Sholat ghaib ini cuma sekali, betul-betul para ulama semua sepakat bahwa nukilan cuma sekali. Rasulullah nggak pernah sholat ghaib. Sholat kepada Najasyi. Maka para ulama berbeda pendapat, apakah sholat ghaib masih disyariatkan? Maka sebagian ulama mengatakan sholatnya Rasul SAW kepada Najasyi didasarkan karena beliau sebagai pemerintah kaum muslimin. Kemudian yang kedua, pada saat itu Najasyi orang Islam satu-satunya di negeri Najran, tidak ada yang beriman selain beliau. Maka sebagian mazhab mengatakan kalau seandainya ada orang Islam mati di negeri kafir, nggak ada yang nyolatkan sama sekali, kita dengar dari jauh, kita sholat ghaib. Atau kalau seandainya pemerintah kaum muslimin memerintahkan kita untuk sholat ghaib, kita sholat ghaib. Tapi kalau saudara kita meninggal di Mekah, sudah disolatkan, atau kita di Mekah, keluarga kita di Indonesia sudah banyak yang menyolatkan, maka tidak disyariatkan untuk sholat ghaib. Karena apa? Karena tadi itu kesimpulan dari satu hadis. Menurut sebagian ulama yang lain, selama sudah pernah dinukil dari Nabi SAW sekalipun cuma sekali, maka sudah dikatakan sunnah. Nah, seperti ini yang antum tanyakan. Bisa beda-beda pandangan para ulama dalam hal itu. Tapi yang penting selama itu ada dalilnya aman. Yang repot kalau tidak ada dalilnya, dan itu banyak di tengah masyarakat. Ini dalilnya apa? Kan baik, baik. Kok baik jadi dalil gitu? Baik, ini ada pertanyaan. Mohon penjelasan bila seorang mendapatkan musibah, bagaimana baiknya dia bersikap? Merasa takut disebabkan dosa atau merasa Allah mencintai dengan mengujinya? Iya, ketika ada sebuah musibah, ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan, imma itu adalah teguran atau peringatan, atau itu adalah hukuman.
Tapi itu bukan sesuatu yang paling penting untuk kita jadikan renungan. Yang penting bagaimana kita memperbaiki diri. Karena itu musibah, berarti tugas kita yang paling penting adalah sabar. Mau ini hukuman atau ujian, kalau kita nggak sabar sama-sama gagal. Ya. Maka yang paling penting adalah kita sabar. Dan yang lebih sering dilupakan ketika kita sukses, itu juga ujian. Kita harus bersyukur. Kalau orang sabar, ya, orang sabar karena dia dililit hutang atau sakit atau apa, orang nggak usah dibilang sabar-sabar juga, dia akan sabar kalau seandainya dia tahu agama, ya. Malah kalau orang bilang sabar, Pak, iya semua orang ngomong sabar-sabar, lihat kayak gini tuh semakin menderita kita gitu. Tapi jarang ada orang mengingatkan, Masya Allah rumah antum 5, mobil antum tumpuk-tumpuk gitu, rongsokan, ya. Antum bersyukur. Jarang orang mengingatkan syukur. Padahal itu sama-sama ujian dari Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai sebuah betul-betul ujian. Jadi yang paling penting adalah sikap kita, imma syukur dalam kenikmatan atau bersabar dalam musibah. Apakah itu ujian dari Allah atau dia adalah hukuman dari Allah? Ya, dua-duanya mungkin. Tapi intinya itu tadi. Tugas kita imma sabar atau imma syukur. Wallahu a'lam bishawab. Benar-benar jam 6:04. Pak Novel bilang, katanya kalau di sini sudah biasa ngaji, kadang sampai 6:30, Masya Allah. Allahumma barik. Kita jadikan sampai jam 10 ya. Ada kajian yang dilakukan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Beliau kalau musim dingin biasa mulai jam 5, nanti selesai jam 9:30 pagi. Nah, ini mirip dengan kajian Syekh Abdul Razak, mulai jam 4 karena musim panas, selesai jam 8. Kata para muridnya, Syekh, kita pengen usul gimana kalau kita saling menghormati, katanya. Kita saling menyayangi. Jadi kajiannya jangan kelamaan. Jam 4 sampai jam 8 kan 4 jam, Syekh, gitu. Dikurangi jam 7 gitu. Kata Syekh, saya malah pengen sebenarnya sampai jam 9 gitu. Dan memang mereka hadir itu ya sampai ngantuk-ngantuk, wajar ya. Capek habis subuh gitu. Tapi luar biasa, Masya Allah, semangatnya masyayikh itu membawa ke murid-muridnya. Murid-muridnya kalau gurunya nggak datang juga kadang seneng kan. Wah, alhamdulillah nggak datang gitu. Ya, subhanallah. Ala kulli hal, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan semua bisa kita bawa untuk dijadikan model depan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang salah nasihat untuk merujuk untuk mengikuti pendapat yang benar. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.